Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat ngulik. Kembali lagi dengan saya Ade Fajar Ferdianto sebagai host di Ngobrol Urusan Publik. Ya, kali ini saya akan ditemani oleh teman saya, yaitu seorang penulis. Hari ini kita akan bercerita tentang nikmati aja prosesnya. Mas Muhammad Suherli, Eskep NS ya Mas. Yeah. Oke, sebelum masuk ke acara berikutnya, lebih baiknya kita akan berkenalan dulu dengan Mas Muhammad gitu. Oke Mas, boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Baik, selamat pagi. Walaupun yang menonton ini mungkin siang, sore atau malam, tapi bagi saya waktu itu selalu pagi. Oke, saya namanya Muhammad Suherli, mungkin panggilan hari-harinya Herli gitu. Herli ya, oh Mas Herli. Oke. Mas Herli ini tinggalnya di mana Mas? Di Pangkalan Bun? Untuk saat ini saya tinggalnya itu di Plingkau ya. Oh, di Plingkau. Iya. Tapi untuk tugasnya di kabupaten tetangga kita ya. Kabupaten tetangga itu kan ada banyak tuh Mas. Ada Seruyan, ada Lamando, ada Sampit, ada Sukamara. Nah, di mana merek ya? Boleh sebut merek berarti ya? Boleh. Saya kerjanya di Kabupaten Sukamara. Cuman nggak di kabupatennya ya. Di desanya. Tepatnya di Kecamatan Permata Kecubung di Puskesmas. Sekali teman-teman, Mas Suherli ini dia bekerjanya di dalam atau di pelosok ya, di pelosok daerah Kalimantan Tengah, tetapi dia tidak putus asa untuk menuliskan tulisannya di dalam sebuah buku, nikmati aja prosesnya. Nah, bagaimana sih Mas Mas Herli ini bisa menulis sebuah buku sampai ke titik ini? Saya lihat-lihat buku ini sangat menarik dan menginspirasi sekali untuk dibaca gitu Mas. Awalnya memang untuk memulai menulis ini memang tidak ada niatan saya untuk jadi penulis atau apa. Dari kecil itu malah cita-cita saya itu justru saya tertariknya itu kalau udah ngelihat kayak mereka Hotman Paris, Ruhut Sitompul berdebat itu saya senang. Malah mungkin terobsesinya mau jadi pengacara dulu. Gitu. Cuma seiring waktu berjalan mungkin ya dalam tanda kutip ada suatu momen yang membuat saya itu tertarik. Wah, kayaknya menantang nih kalau saya terjun ke dunia ini gitu. Saya mencoba untuk menulis. Terus juga setelah berkeluarga dapat istri itu kebetulan hobinya baca. Hobi baca ya. Jadi ketemu dapat frekuensinya di situ. Dapat frekuensi. Jadi saya coba-cobalah memulai menulis sehingga jadilah buku ini. Buku pertama saya ini ya. Buku pertama ya. Flashback ke belakang Mas. Awal mula Masnya ini suka menulis atau suka membuat kata-kata yang sangat menarik ya. Itu dari awalnya dari mana sih? Komunitas atau saat dulu ketika mengambil kuliah di mana Mas? Kuliahnya dulu? Saya dulu mengambilnya di Stika Stologerjo, keperawatan. Oh, keperawatan ya. Saya lihat perawat itu kuliahnya kan sangat aktif tuh Mas. Tapi Masnya ini bisa banget nangkep peluang gitu loh. Bisa banget membagi waktunya untuk menjadi seorang penulis. Ini kan sangat susah gitu Mas, menjadi seorang penulis. Saya memulainya itu kan menulis udah bukan pada saat kuliah ya, udah saat bekerja ini. Mungkin untuk membagi waktunya itu saya pikir sama aja ya, kita semua orang ini sama. Saya punya waktu 24 jam dalam sehari, Mas juga mungkin punya waktu 24 jam dalam sehari. Cuma mungkin 24 jam saya ini mungkin kurang efektif nih, banyakkan tidurnya. Kalau 24 jam Mas ini mungkin ya lebih produktif dari saya. Jadi bukan waktu yang mengatur kita yang mengatur waktu gitu. Jadi ya kita benar lagu Bang Roma Irama itu, begadang boleh saja asal ada gunanya. Begadang boleh saja. Yang penting jangan kebablasan tidur ya Mas ya. Yang produktif kan. Ini Mas, kan saya baca-baca itu di bulan Januari 2020 itu buku Mas Suherli ini kan dirilis ya. Dengan judul apa ini? Herli Fight for Next Level ya. Telah dicetak, diedarkan juga. Kemudian bisa dijelaskan Mas nyetaknya di mana, peredarannya sekarang
sudah sampai mana aja kayak gitu. Untuk buku ini kan sebenarnya saya 2020 itu baru berbentuk naskah, belum berbentuk buku. Jadi naskah saya itu saya sodorkan nih ke penerbit, kira-kira bisa terbit enggak. Nah, setelah diproses berjalan melalui editor dan lain sebagainya, 2021 Januari ini, berarti prosesnya sekitar 1 tahun untuk dari saya mengajukan sampai buku itu terbit. Sampai terbit. Jadi sampai terbit. Ini penerbitnya sendiri dari lokal sini atau dari luar gitu Mas? Untuk penerbitnya sebenarnya dari awal itu saya mencari penerbitnya bukan ini ya, saya coba beberapa penerbit, saya hubungi penerbit A, B, C, D, saya cari, pas ketemunya dapatnya misterinya kebetulan penerbit lokal, asli Kota Waringin Barat juga, jadi komunikasinya dapat, jadi penulisnya penulis Kota Waringin Barat, penerbitnya juga Kota Waringin Barat. Bagaimana Mas Suherli ini melatar belakangi ya, akhirnya bisa menulis buku ini? Apakah memang sudah ada cita-cita dari kecil atau bahkan punya mimpi saya ingin menjadi seorang penulis atau seperti apa gitu Mas? Seperti yang saya katakan tadi, untuk bercita-cita jadi penulis itu memang dari kecil mungkin terlintas saja di pikiran saya, nggak pernah itu jadi penulis itu. Cuma karena memang nggak, cita-cita saya malah dari kecil itu ya itu tadi, saya senang kalau lihat orang berdebat gitu kan. Jadi mungkin jadi pengacara lah dulu. Cuma seiring waktu berjalan kan kesininya bawaannya lain gitu. Lingkungan yang mempengaruhi. Kalau saya lihat-lihat, saya membaca buku yang Mas Suherli ini yang dituliskan itu, ini kan berisi tentang kisah-kisah perjalanan Mas Suherli ya, dan pengalaman-pengalaman Mas Suherli ketika sekolah sampai dengan bekerja. Nah, cerita-cerita itu sebagian sudah Mas Suherli tuliskan di catatan buku atau handphone atau apapun itu. Nah, bagaimana Mas Suherli ini meminimalisasi catatan-catatan tersebut untuk menjadi sebuah buku yang sangat menarik Mas? Awalnya buku ini memang saya rangkum dari catatan-catatan handphone saya. Mungkin bisa dicek juga. Jadi handphone saya ini penuh dengan catatan-catatan. Jadi apapun benda yang menarik bagi saya ya. Soalnya ini daya ingat saya itu kurang mungkin ya. Jadi untuk mengingatnya saya catat di handphone atau saya foto. Jadi dari catatan-catatan itu kayaknya kalau saya catatan-catatan ini kalau saya kumpul ya rangkumkan jadi sebuah karya lebih bagus lagi nih daripada cuma sekedar di handphone. Jadi awalnya seperti itu. Tapi untuk keseluruhan dari isi buku yang saya buat ini memang secara garis besar menceritakan perjalanan karir saya ya, mulai dari saya itu kuliah, lulus, mendapatkan pekerjaan, bahkan sampai berkeluarga. Nah, untuk saya bekerja pun nggak itik-itik langsung posisi nyaman jadi PNS ya. Saya itu memulainya dari level yang paling bawah. Level yang terbawah ya. Terbawah. Jadi TKS Mas. Tahu TKS ya? Tenaga kerja sukarela. Jadi ya digaji sekian, alhamdulillah. Nggak digaji ya namanya juga TKS. Terus dari situ itu kan kurang lebih berjalan kalau nggak salah antara 2 bulan 3 bulan. Nah, setelah itu ada peningkatan sedikit nih. Saya diangkat jadi tenaga kontrak daerah TKD di Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat, tapi penempatannya di Puskesmas Kota Waringin Lama. Nah, jadi TKD ini lumayan lama, 5 tahun kalau nggak salah 5 tahun saya jadi TKD itu, sampai melewatkan pergantian 3 kepala dinas waktu itu, mulai dari zamannya Pak Indrawan Sakti, dilanjutkan oleh Bu Ratna, sampai yang terakhir itu Pak Rois. Nah, jadi selama itu saya perjalani jadi TKD itu, terus baru di 2019 itu rezekinya dapat PNS. Soalnya gini Mas, bagaimana Masnya ini tulisan-tulisan yang Mas buat ini bisa menarik karena ditulis berdasarkan kan pengalaman Mas Suherli ya. Di antaranya itu ketika Mas Suherli bekerja di pemerintahan gitu kan, kemudian beberapa subbab-subbabnya itu saya itu sangat tertarik dengan gaya bahasa Mas Suherli ini, yang membuat saya tersenyum itu ketika saya membaca itu,
kalau ada beberapa kata-kata, yaitu kalau hanya ingin membuat semua orang menyukaimu, jangan jadi pemimpin jualan es krim saja ya. Kok bisa ada es krim saja gitu? Dari mana kata-kata itu bisa didapat? Kemudian gaya bahasa yang digunakan tuh sedikit menghibur bagi ya tepatnya ngawur ya, bukan menghibur negara ya. Di pemerintahan bisa menjadi dedikasi, atau orang pemerintahan itu bisa menjadi kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab ketika bekerja. Baik, jadi subbab itu kenapa saya buat seperti itu, jadi mudah-mudahan ini bukan kesombongan ya. Saya sampaikan. Jadi saya itu kan waktu di Kota Waringin statusnya masih tenaga kontrak daerah. Cuman dari segi pengalaman pun saya masih yang paling muda di situ. Anak kemarin sore lah hitungannya di situ. Cuman ya mungkin karena kepercayaan orang, jadi saya itu dipercayai untuk memimpin sebuah bangsal di puskesmas itu. Sementara yang saya komandoi ini sudah berstatus PNS, ada juga tenaga kontrak daerah, cuman lebih senior dari saya. Nah, sebagai anak kemarin sore kan tentunya pasti adalah di dalam suatu pekerjaan tuh ada yang nggak senang, ada yang nggak suka gitu. Makanya saya buat judul seperti itu. Kalau hanya semua orang menyukaimu, jangan jadi pemimpin, jualan es krim aja. Kalau orang jualan es krim, siapa sih yang nggak senang dikasih es krim? Pasti senang semua kan? Iya. Nah, jadi idenya dari situ. Oh, dari situ. Terus untuk sebagai abdi negara, agar dedikasi kita itu seperti yang dikatakan tadi, bagus apa ya itu tadi pertanyaannya. Gini, kita ini kan tinggal di negara di Indonesia ini berbeda halnya dengan seperti di negaranya Kim Jong Un misalnya, Korea Utara, atau Xi Jinping di Cina, Tiongkok. Mereka wajib militer. Jadi orang itu kalau laki-laki mau nggak mau, suka nggak suka, kamu wajib nih militer tuh. Kita ini kan di Indonesia ini memiliki kebebasan untuk menjadi abdi negara atau PNS, itu kan pilihan kita nih. Jadi bukan Pak Jokowi yang memaksa, bukan Pak Sugian yang memaksa, bukan Bu Nur Hidayah yang memaksa, pilihan kita. Terus apa yang diberatkan jadi abdi negara? Yang saya ambil dari kutipan Masnya dalam tulisan di bukunya itu, yaitu ada yang menarik, sangat menarik sekali, yaitu bergayalah sesuai isi dompetmu. Pesan apa yang ingin Mas sampaikan ini pada tulisan itu gitu? Mungkin untuk generasi muda, dengan tulisan Masnya ini bisa menarik gitu. Bergayalah sesuai isi dompetmu. Kalau dompetnya nggak ada isinya, sebenarnya pesan ini nggak cuma buat anak muda ya, generasi muda, generasi tua pun sama. Ya. Fenomena yang sekarang kan banyak kita lihat itu gengsi-gengsian. Sebenarnya gini, saya analogikan seperti ini aja. Mobil misalnya, siapa sih yang nggak pengen punya mobil? Apalagi kayak saya yang kerjanya jauh gitu. Kalau hujan ya nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan, tentunya pengen kan punya mobil. Pengen banget. Nah, cuma dari kita timbang-timbang lagi nih, penghasilan saya segini kira-kira masuk nggak kalau saya punya mobil? Yang perlu dipikirkan itu nggak cuma kita mampu membelinya, pikirkan juga setiap bulan perawatannya berapa, setiap tahun pajaknya berapa, pikirkan itu. Tapi mungkin ada pikiran ya, mungkin tetangga sebelah kan punya mobil nih, masa kita enggak? Nah itu pakai hati. Sekarang mainkan logikanya. Nah logikanya yang main, jangan pakai hati terus. Makanya mungkin mobil bagi saya mewah ya, tapi ini kan objektif aja. Mewah bagi saya belum tentu, mungkin bagi Raffi Ahmad biasa aja. Jadi yang tahu segalanya itu kita. Berapa penghasilan kita itu kita yang mengetahuinya. Jadi gunakan logikanya, jangan pakai hati. Logika. Apakah buku emas ini nantinya akan bahasanya ada kelanjutannya dari kisah-kisah atau pengalaman hidup Mas ketika menulis buku dengan konsep atau tema yang lainnya gitu? Nanti ada kelanjutan ceritanya gitu. Biar ketika penulisan pertama ini dengan judul ini, ke penulisan kedua itu dengan tema apa lagi gitu? Sebenarnya dari buku yang saya tulis ini memang di konsep awalnya itu ada kelanjutannya. Doakan aja tahun ini mungkin buku kedua saya terbit juga, doakan saja ya. Jadi gini Mas, kita ini kan hidup ini adalah cerita. Jadi sepanjang kita hidup itulah ceritanya. Tinggal kita aja merangkum dari cerita itu. Mau dijadikan cerita itu berlalu begitu saja atau menjadi sebuah karya. Untuk mungkin bagi saya
menarik sebuah cerita ini apabila dijadikan sebuah karya. Tetap saya lanjutkan karya ini. Apa mengenai jenis lain mungkin ada satu naskah zaman saya kuliah dulu. Jadi zaman kuliah dulu saya sudah pernah nih coba-coba bikin buku yang bertema kesehatan, tapi cuma sekelas buku saku aja, buku kecil yang ringan dulu. Nah, jadi karena itu dari zaman kuliah ya, jadi laptop yang saya gunakan itu laptop ya sekarang sudah mati total, nggak bisa. Nah, tapi jadi data yang ada itu masih bisa diselamatkan nggak, Mas? Usaha yang saya lakukan sekarang ini menyelamatkan data itu. Saya sudah hubungi ahlinya di Jogja, di Jakarta, bisa mereka kerjakan, cuma biayanya cukup tinggi ya. Cukup tinggi, ya. Mungkin kalau ada donatur mungkin silakan transfer rekening di bawah ini. Bagi donatur yang ada di Barat jika ingin Mas Herli. Di sini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ngulik tentang, kalau ini ada yang bertanya, kalau menurut Mas Herli menulis tentang cerita fiksi atau non fiksi? Ini sih masalah selera sih ya. Kalau saya sendiri pribadi itu lebih seleranya tentang fiksi, terutama non fiksi, terutama tentang pengalaman saya sendiri ya. Saya lebih sukanya menceritakan tentang apa yang saya alami. Seperti itu. Sesuai dengan pengalaman Mas ketika menulis buku itu. Nah, di fase-fase ketika menulis itu, adakah kendala-kendala yang Mas alami oleh seorang penulis lah? Jadi bahasanya itu, seorang penulis itu kan biasanya di tengah jalan ada kendala, nanti malas, mau nyatet malas, benar. Atau itu mau melanjutkan tulisannya, kok saya malas sekali, saya nggak mau lah publikasi, saya udah malas nih, bad mood gitu. Nah, bagaimana sih solusi Masnya untuk menghilangkan rasa malas gitu? Memang dalam menulis itu godaan yang paling berat itu rasa malas itu. Rasa malas ya. Iya, terus juga tipikal saya itu kalau bekerja itu nggak bisa membaur orang banyak itu, kita nggak bisa saya. Jadi saya itu kalau udah menulis misalnya nih ya, butuh ketenangan. Jadi tingkat mungkin konsentrasi saya itu mudah terganggu. Jadi dengar suara dikit aja saya nggak bisa. Sampai pernah ada satu kejadian ya, saya itu kan kebetulan tinggal di rumah dinas pada saat di tempat kerja itu. Nah, anak istri saya ajak ke sana, jadi mau menulis nih, saya kan nggak bisa terganggu dengan suara itu, sampai masuk ke gudang biar butuh ketenangan itu, mencari konsentrasi. Saya bayangkan dulu, Mas, menulis di dalam gudangnya tuh bersih atau kotor gitu ya? Gudang seukuran seperti inilah. Nah, yang penting bisa buat duduk, ada laptop gitu. Yang penting saya butuh ketenangan gitu. Apakah nyaman gitu kan? Dengan kondisi gudang yang, saya kalau sudah tidak membayangkan kan, namanya sebuah gudang itu berarti kotor dan berantakan gitu. Apakah menemukan ide-ide cemerlang atau kreatif gitu? Bukannya ketika kita menulis sebuah tulisan itu ketika kita di perjalanan atau kita mau kemana, itu kan bisa menulis, Mas. Tetapi Masnya ini unik kok, mencari ide di gudang gitu. Karena kondisi aja ya. Ya benar tadi. Kalau ide itu munculnya nggak diduga-duga. Bisa saja misalnya nih, saya dari Pangkalan Bun ini berangkat kerja misalnya, ketemu di jalan truk. Ada kan biasa di belakang tulisan tuh truk, yang ditulis tulisan unik di belakang truk itu. Unik-unik gitu ya. Saya foto gitu. Ada, kalau nggak salah minggu lalu saya pulang itu ada saya foto. Kami mungkin jarang tidur, tapi kami punya banyak mimpinya. Wah, ini menarik, saya bilang, ini saya foto, saya dokumentasikan gitu. Menarik ya. Iya, ide-ide yang seperti itu yang saya bilang, saya catat di HP, saya dokumentasikan. Jadi yang seperti itu. Ada pertanyaan lagi nih, Mas, dari teman-teman ngulik nih, apakah motivasi terbesar Mas Suherli ini ketika bisa menuliskan sebuah buku gitu? Motivasi terbesarnya bisa menulis buku gitu, Mas. Gimana itu motivasinya itu? Dari kekasih gitu kan contohnya, kekasih ya, atau saudara atau kerabat atau teman-teman gitu. Justru yang membuat saya bersemangat untuk menulis itu begini. Kita ini kan sifatnya hidup ini nggak kekal ya, nggak ada yang abadi. Jadi untuk membuat kita itu bagaimana sih agar bisa dikenang, itu melalui sebuah karya.
Contohnya seperti ini, Abraham Lincoln. Siapa yang nggak kenal Abraham Lincoln? Tahu ya Abraham Lincoln ya, Presiden Amerika ke-16. Atau di Indonesia saja lah, Soekarno. Siapa yang nggak mengenal Soekarno? Pasti kenal semua. Pasti kenal semua. Saya kelahiran 1990 ini. Soekarno wafat itu tahun 1970. Jadi saya lahir, Soekarno itu sudah wafat. Atau pada saat Soekarno hidup, saya belum lahir nih. Tapi saya kok bisa kenal Soekarno? Sementara saya bertemu aja nggak pernah. Kenapa saya bisa kenal Soekarno ini? Ya karena karya-karyanya itu tadi. Karena pencapaian-pencapaiannya. Nah, saya pun sama nih. Kalau saya udah nggak ada nanti, saya ini pengen dikenal juga. Lewat apa? Lewat karya-karya itu. Ada satu hal lagi yang menarik untuk kita tanya lagi ya, kita korek lagi. Dari sekian banyak tokoh idola yang Mas Suherli ini cantumkan di buku, ada semua Anda semuanya tidak ada yang berlatar belakang penulis. Apakah Mas Suherli ini tidak memiliki idola seorang penulis? Idola bagi saya itu apa ya? Pokoknya gue banget lah. Itu idola, definisi idola bagi saya ya. Tapi kalau cuma sekedar suka ada. Kalau penulis suka ada saya. Raditya Dika gitu, gaya penulisannya saya suka. Terus Muhammad, Muhammad Asad yang buku karangannya Notes from Qatar 123 saya suka, gaya bahasanya suka. Tapi kenapa kok gak ada saya cantumkan di situ ya sebagai referensi. Jadi ceritanya saya itu kan tinggal di Kota Waringin itu dari kecil. Di Kota Waringin itu kan ya termasuk terisolir lah pada zamannya itu ya. Zamannya ya. Listrik ada listrik ya. Iya. Terkomunikasi nggak ada. Listrik pun hidup mulai dari jam 5 sore sampai jam 6 pagi. Nah, satu-satunya informasi yang bisa kami dapat itu melalui TV. Nah, jadi dulu itu kebiasaan orang tua itu kalau udah hidup lampu, yang dicari pertama itu cari informasinya lewat berita. Lewat berita. Nah, dari situ saya mungkin lihat-lihat atau apa. Karena lihat berita ini jadi sampai saya besar pun terbiasa melihat berita. Jadi makanya saya itu hafal tokoh-tokoh politik. Ada penanya lagi, sepertinya teman-teman ngulik ini sangat tertarik deh dengan cerita yang Mas lakukan ini. Seperti apa sih penghasilan seorang penulis? Apakah bisa dijadikan sebagai pekerjaan utama gitu, Mas? Aduh, kalau bertanya masalah penghasilan ini saya gimana gitu? Penghasilan pasti ada. Cuma kalau untuk dijadikan maksudnya penghasilan utama harus ada sampingan lain lah gitu. Jangan dibuat itu. Tapi kalau jadi penulis besar seperti Raditya Dika itu nggak masalah. Udah ini. Ya. Cuma kan ini kita levelnya baru memulai gitu. Kalau dari segi penghasilan pasti ada Mas. Iya, pasti ada ya. Iya. Kira-kira berapa, Mas? Rahasia ya, teman-teman. Rahasia. Jadi sebagai seorang penulis tuh ada hasil yang dihasilkan, tapi rahasia. Tetapi kalau teman-teman ngulik ini pengen seperti Mas Suherli, silahkan menulis. Nah, iya, jangan takut berkarya. Jangan takut berkarya. Nanti kalau sudah ada tulisan yang bagus, ketemu dengan Mas Ade ya di sini. Dan saya ingin bertanya lagi satu hal yang menarik, yaitu berbagai pengalaman kan sudah Mas dapatkan tuh sampai menyeberang, istilahnya itu menyeberang pulau Jawa gitu ya, dari Kalimantan ke Jawa gitu kan. Pengalaman-pengalaman sudah didapat, keahlian-keahlian sudah didapat, bisa diterapkan di sini. Dengan itu Masnya ini belum pernah ya menulis buku, atau seperti apa sih langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam menulis sebuah buku itu? Jadi seorang penulis itu kan harus tahu tahapan-tahapan atau proses-prosesnya, yang melatar belakangi apa, dasar-dasarnya apa dari awal hingga akhir Mas menulis tuh. Tahapannya ya. Bagaimana sih tahapannya itu? Yang paling pertama dulu memang naskah harus siap dulu. Kalau memang naskah itu belum siap, berarti kita memulai benar-benar dari nol ini ya. Kita tentukan dulu kita ini judulnya apa nih, tentukan dulu judulnya mau apa. Terus kita tentukan ini pasarnya nanti arahnya ke siapa, penikmatnya ini siapa, pelajar kah, anak muda kah, atau kalangan politik kah. Nah, udah kita tentukan arah ini penikmatnya ini siapa, baru kita tentukan nanti gaya bahasa yang kita gunakan. Nah, nggak mungkin kan kalau saya untuk buku pelajaran misalnya saya gunakan gaya bahasa saya seperti yang saya buat ini, nggak matching kan. Nah, setelah itu udah ketemu klop semuanya,
mulai menulisnya itu mungkin bisa dirancang dulu mulai dari judul itu tadi, kotak-kotakan dulu. Subbab ini membahas A, B, C, D. Subbab ini membahas selanjutnya. Jadi antara A dari 1, kedua, ketiga itu ada hubungannya, ada keterkaitannya. Soalnya kenapa saya buat seperti itu? Soalnya nanti kalau udah terlanjur jadi, pas kita baca lagi, kok paragraf ini di sini ya tempatnya, kayaknya cocoknya di sini nih, pindah lagi. Kalau kita rancang dari awal itu memudahkan kita dalam menulis. Jadi terus ada step-step yang pas gitu ya. Iya, terus setelah naskah itu selesai, udah jadi nih. Berikutnya itu proses penerbitan. Nah, ini yang paling penting, mencari penerbit itu tadi. Teman-teman sahabat ngulik, yang paling penting itu apa tadi, Mas? Mencari penerbitnya. Cari referensinya, penerbitnya itu jangan terpaku pada satu penerbit saja. Oke. Tanya banyak penerbit. Tanya aja, enggak apa-apa. Kita nanya kan enggak masalah. Tanya penerbit A, B, C, D, bandingkan. Terus yang dipertimbangkan lagi, yang pertama itu tanya nih. Kalau saya menerbitkan di penerbit A, kira-kira antriannya berapa lama? Satu, antrian dulu, tanya. Antrian. Terus yang kedua udah pasti biaya. Biaya penting itu. Biaya juga keluar, Mas ya? Ada biaya, cuma ya ada pasti. Cuma hanya dapat duit, tapi kita ngeluarin duit ya. Sebelum kita mendapatkan apa namanya buku kita. Tanya biayanya. Biaya produksinya berapa kalau di penerbit ini? Bandingkan. Terus dapat misalnya udah biaya penerbitnya dapat di penerbit ini biayanya berapa? Terus tanya lagi, pemasarannya seperti apa? Jangan sampai buku kita itu setelah terbit, cukup sampai terbit itu aja. Pemasarannya seperti apa? Nggak mungkin kan? Nggak mau kita ya, karya kita ini dinikmati kita saja. Pasti mau dipasarkan, pasti mau orang lain tahu. Nah, kita tanya penerbitnya, ini nanti pemasarannya seperti apa? Apakah diserahkan ke penulis saja atau dibantu? Itu penting, 3 macam itu. Intinya 3 macam itu. Intinya 3 macam. Sangat penting. Sakral gitu. Iya, sakral. Nah, udah klop. Kalau udah klop, udah masuk penerbit, tinggal menunggu mereka bilang tuh editing kali ya, sampai proses pemasaran. Di sisi lain kan ada modal yang harus disiapkan gitu. Ya. Apa saja sih yang diperlukan oleh seorang penulis? Apakah juga memerlukan modal uang yang sangat banyak gitu kan, atau tidak, atau hanya memerlukan modal pikiran, ide atau kreativitas untuk kita. Nah, bagaimana bisa menerbitkan buku atau yang lainnya? Kalau biaya itu ada ya, cuma setelah saya hitung-hitung nggak berat. Saya yakin semua bisa. Biaya ini bisa. Pernah saya kalkulasikan gitu, malah mahalan biaya pulsa saya 1 tahun daripada biaya menerbitkan ini. Jadi saya yakin bisa terjangkau kalau masalah biaya. Persiapan lainnya mungkin karena beberapa ya, memang semua penerbit itu butuhnya naskah deh. Jadi kita mungkin perlunya komputer. Pasti itu perlu komputer, laptop atau tablet gitu ya. Boleh. Di era modern ini kan saya lihat penulis, blogger itu kan ketika dia berjalan membawa tab sambil menulis. Itu sosial media. Iya, gitu. Benar. Soalnya ide itu kan muncul, kita nggak tahu kapan saja. Kalaupun tulisannya dikit kalau tab kan kita bawa mudah. Betul. Ada lagi, Mas, yang saya tanyakan. Jadi penerbit buku pasti tidak asal-asalan ya dalam menerbitkan sebuah buku yang sangat menarik gitu, sehingga teman-teman atau rekan-rekan ini pasti mencari penulis-penulis yang berkualitas gitu, Mas ya, untuk menerbitkan buku. Nah, bagaimana tips agar tulisan kita bisa atau mudah tembus atau diterima oleh seorang penerbit? Mungkin begini ya, saya umpamakan gaya bahasa yang saya gunakan dalam buku saya ini berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan Raditya Dika misalnya. Saya nggak bisa mencontoh gaya penulisan Raditya Dika, nggak bisa. Raditya Dika juga mungkin nggak bisa mencontoh gaya penulisan misalnya Khalil Gibran. Beda itu, Raditya Dika, gaya penulisan saya. Jadi mungkin sebuah daya tarik juga mungkin bagi penerbit, kita itu harus punya kekhasan. Seperti bahasa yang saya gunakan itu mungkin ya bahasa anak-anak gaul itu mungkin jadi jadi kekhasan kita, mungkin itu salah satu nilai plus juga mungkin bagi teman-teman yang ingin atau penasaran
memiliki buku dari Mas Suherli, Mas Suherli ini, silakan nanti bisa dijapri Mas Suherli untuk melihat karya tulisannya dia. Gini Mas, ada penanya lagi dari teman-teman sahabat ngulik ini, yaitu di mana saja buku-buku karya Mas Herli ini bisa diperoleh. Nah, ini udah ada pertanyaan nih, berarti ada yang tertarik ya Mas. Kalau di Kobar sendiri ini Mas ya, itu bisa dibeli di mana atau didapatkan di mana gitu Mas? Atau menghubungi Mas Herli atau ke mana gitu? Baik. Untuk sementara ini pemasaran bukunya itu memang saya fokuskan banyaknya di Tanah Jawa. Karena Jawa ya? Pasar di sana lebih menjanjikan. Cuma untuk kita di Kalimantan, khususnya Kota Waringin Barat ini, bisa hubungi saya langsung, atau saya udah ada kerjasama juga sama Cangkir Pustaka itu tadi yang pameran di Bundaran Pancasila itu. Nah, nanti bisa juga hubungi lewat situ, atau lebih nyamannya lagi japri saja di WhatsApp saya. Sahabat ngulik nanti kalau tertarik tentang buku itu bisa silahkan hubungi Mas Suherli, nanti bisa komen-komen di bawah ya. Tapi ini Mas, gitu. Gimana? Antriannya udah panjang ya, soalnya udah ini dia. Antriannya udah panjang. Antriannya udah banyak Mas, berarti alhamdulillah ya. Pesannya banyak berarti ya. Iya, yang udah di atas sudah banyak gitu. Wah, saya kira-kira dapat gak nih? Bisa diatur, menarik sekali teman-teman. Jadi teman-teman kalau nggak beli tuh rugi sekali, karena ini karya asli. Saya doakan juga Mas, buku-buku ini nanti bisa lokal tapi mendunia gitu. Amin. Jadi nanti nggak dibaca kalangan lokal Indonesia, mungkin nanti negara-negara tetangga atau negara lain bisa membaca buku Mas Suherli ini, karena pengalaman ini sangat menarik gitu untuk dibaca, untuk dijelajahi tulisan-tulisan Mas. Ada lagi Mas pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu ketika saya ini menjadi orang awam ya, seperti orang yang nggak tahu apa-apa gitu, belum pernah menulis atau belum pernah menerbitkan sebuah buku, nulis saja masih bingung gitu Mas, apalagi menerbitkan sebuah buku, seperti apa sih dan sejauh mana kerjasama antara seorang penulis dengan penerbit itu Mas? Jadi apa ada match antara penulis dan penerbit? Itu tadi di awalnya tadi kita cari juga, benar tadi, antara kita sama penerbit ini jangan putus komunikasinya. Jadi dari awal itu kita cari nih, penerbit si A ini nih komunikatif nggak sama kita. Jangan nanti kita pesani siang misalnya dijawabnya besok malam, kan terbuang waktunya. Jadi itu jadi pertimbangan juga komunikasi kita dengan si penerbit. Jadi kalau antara penulis dan penerbit ini ibarat kata dia dan aku ya. Iya, gitu benar Mas itu Mas. Kalau dia dan aku ada penghalangnya nggak jadi Mas. Nggak jadi, iya. Oke. Sampai bahkan kita dalam finalisasinya itu menentukan halaman pun masih chat-chatan nih, saya nggak suka nih halamannya ditaruh di sini, saya minta digeser di sini. Sampai segitunya ya. Makanya penting komunikasi. Komunikasi penting. Komunikasi sangat penting. Jadi sobat ngulik, komunikasi itu sangat penting. Jadi sobat ngulik jangan sampai putus komunikasi. Komunikasi penting. Nggak nonton ngulik rugi sekali. Ini ada pertanyaan Mas dari teman-teman sahabat ngulik, itu seperti apa sih bagi hasil antara penulis dan penerbit Mas? Jadi penulis dan penerbit itu bagi hasilnya royalti bahasanya royalti ya. Itu bagaimana sih? Nah itu tadi komunikasi di awal tadi, kesepakatan di awalnya. Dan tidak semua penerbit itu yang mau memasarkan. Ada beberapa penerbit ya tugas saya menerbitkan aja, pemasaran urusan situ tuh. Jadi untuk yang membantu memasarkan, tentu mungkin ada ya beberapa penerbit, saya nggak bisa patok berapa persennya gitu. Cuman ada memang beberapa penerbit itu kalau dia membantu memasarkan, kita sistemnya bagi hasil. Ada memang itu. Cuma ya makanya ditentukan dari awal tadi, harus jelas dulu. Misalnya terbit nanti berapa untuk saya nih, berapa untuk ini. Jangan sampai karya kita ini menguntungkan untuk orang lain, itu jangan gitu. Makanya harus jeli mencari penerbitnya. Intinya itu, harus jeli mencari penerbit. Di era perkembangan zaman, di era teknologi yang sangat pesat ini, hingga sampai detik ini teknologi itu sudah mau memasuki 5.0 gitu Mas ya. Nah,
seperti apa sih minat anak-anak muda terhadap pembaca dan minat anak-anak untuk menulis sebuah buku. Karena kalau saya lihat dan kita lihat di era sekarang ini mereka lebih tersibukkan dengan gadget, ya, atau media sosial lainnya gitu. Tidak gimana baik, itu, Mas? Memang data dari UNESCO ya kalau nggak salah itu tingkat baca kita di Indonesia ini sangat rendah sekali, cuma 0,001%. Artinya apa? Dalam 1000 orang itu cuma satu yang berminat baca. Membaca ya, ini bukan menulis. Ya. Membaca aja segitu, apalagi menulis. Apalagi menulis, benar. Nah, jadi mungkin saya mencoba merubah ini semua ini dari keluarga saya dulu. Di keluarga saya sendiri nih, saya coba untuk merubahnya ini. Jadi saya itu punya anak. Anak saya itu dari kecil udah saya memang sebelum ini saya sama ibunya sebelum gadget nih meracuni dia, kita racuni dulu dengan membaca. Nah, jadi anak saya itu umur 2 tahun koleksi bukunya udah hampir 100 sampai 150 jumlah buku. Koleksi bukunya 100 sampai 150. Sejak umur kapan itu, Mas? Dari dia lahir di rumah sakit, pulang ke rumah saya bacakan buku sudah. Oh, dibacakan pokoknya saya biasakan dia dengan buku. Biasa gitu. Nah, sampai sekarang koleksi bukunya itu ya di atas 100, di bawah 200 lah, sekitar 150 berapa gitu. Makanya saya ingin merubah itu mulai dari keluarga saya. Saya biasakan untuk membaca. Terus mungkin karena gadget ini sebenarnya kan kita itu membaca itu sesuatu hal yang baru itu tidak semesti dari buku. Bisa kita manfaatkan gadget kita. Kan sekarang udah banyak nih di e-book ya namanya ya di internet gitu. Bisa kita gunakan tetap handphone, namanya aja smartphone kan. Jangan sampai si penggunanya ini stupid gitu. HP-nya yang smart, penggunanya stupid. Kalau nggak suka buku bisa lewat handphone, tetap membaca juga kan judulnya informasi yang baru. Sepertinya menarik nih hari ini tentang ngulik ya hari ini. Jadi ada pertanyaan lagi, siapa tokoh idola Mas Herli dan apa alasannya mengidolakan orang tersebut, Mas, atau istri atau siapa gitu? So sweet gitu. Tokoh idola itu karena memang saya dari kecil itu terbiasa dengan ini ya berita-berita politik apa seperti itu. Jadi memang idola saya tokoh-tokoh politik semua. Malah tokoh politik semua ya. Seharusnya pas ini nggak nulis tentang ini, harus tentang politik ya harusnya. Harus kuliahnya pun jangan kesehatan harusnya. Tokoh idola saya itu mungkin dari luar negeri dulu. Saya suka sangat mengidolakan Vladimir Putin, Presiden Rusia. Terus saya sangat mengidolakan juga Recep Tayyip Erdogan, presidennya Turki. Sama satu lagi Mahmud Ahmadinejad. Mahmud Ahmadinejad itu presidennya Iran sebelum Hasan Rohani ini. Nah, saya sangat mengidolakan. Terus untuk di dalam negeri itu ada juga idola saya banyak banget. Mungkin dari segi kedewasaan berpolitiknya kali, saya suka cara berpolitiknya Pak Jokowi. Wah, itu smart banget. Halus mainnya, benar. Saya itu. Terus untuk segi komunikasi kali ya, untuk segi public speaking, saya suka caranya Pak Mahfud MD. Itu kalau dia udah berargumen, siapa yang bisa mematahkan argumennya? Kalau udah Pak Mahfud ini ya. Terus untuk kerja keras misalnya jiwa fight itu. Saya suka Ahok Basuki Cahayapurnama. Itu ibaratnya itu kayak banteng gitu. Apakah pernah membaca buku Pak Basuki gitu? Pak Basuki itu dia punya buku kalau nggak salah ada 9. Panggil saya BTP. Terus pernah membacanya, Mas? Alhamdulillah pernah. Menarik ya? Iya, memang menarik. Berapa ya tokoh-tokoh besar yang bisa menginspirasi Mas Herli ini? Iya, benar. Ada pertanyaan lagi, Mas, rupanya nih. Wah, ramai sekali kan yang pertanyaan nih, Mas. Kira-kira masih sanggup menjawab? Ya, mari kalau ada sih ya. Oke, apa visi misi Mas Herli ini dalam menjalani hidup sederhana? Kuncinya satu, step ahead, selangkah lebih maju. Itu saja. Selangkah lebih maju. Sederhana saja. Kalau selangkah lebih mundur, jangan. Bisa. Selangkah lebih mundur, tapi untuk meloncat 3 langkah ke depan, boleh itu. Nah, itu sangat menarik sekali. Oke, ada satu lagi pertanyaan, Mas. Apa harapan dan pesan Mas Herli ini kepada generasi kita, adik-adik kita yang
punya hobi menulis dan bercita-cita menjadi seorang penulis besar gitu Mas. Ini ya, untuk berkarya itu jangan pernah takut untuk berkarya, intinya jangan itu saja. Pokoknya usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Pegang kata-kata itu. Pokoknya kamu misalnya hobi masak saja, buat bagaimana cara masakanmu itu menjadi sebuah prestasi. Kamu hobi bermusik, bermain saja bermusik. Pokoknya kalau walaupun kita gagal, kita jangan jadikan kegagalan itu jadikan pembelajaran dari kegagalan itu untuk meraih kesuksesan. Intinya itu. Pokoknya jangan pernah takut untuk berkarya. Coba saja. Coba terus ya. Coba terus saja. Jangan batasi pikiran kita yang sudah terbatas ini. Terus saja jalan aja. Iya, udah terbatas kita batasi lagi. Terus satu lagi, segeralah memulainya. Jangan cuma wacana aja, harus dimulai nih. Nah, ini jangan cuma di wacana. Sahabat ngulik, kebanyakan kita ini punya wacana besar. Iya, wacana, tapi nggak mau memulainya. Tapi untuk memulai itu sangat sulit sekali. Jadi seperti itu, sangat sulit sekali gitu. Nah, mungkin kita udah sampai di ujung acara Mas. Iya. Jadi teman-teman sahabat sampai di sini bersama teman-teman ngulik gitu kan ya. Jadi nanti mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi, boleh. bisa duet lagi bercerita tentang buku selanjutnya. Doakan tahun ini terbit ya. Pesan atau kesan-kesan untuk teman-teman bagaimana nanti kalau teman-teman sahabat ngulik ini pengen memiliki buku Mas atau sekedar beli buku dapat tanda tangan seorang penulis. boleh. Baik, itu sangat mahal Mas. Saya pernah mengalaminya ketika dulu saya masih merantau ya Mas. Saya mau beli sebuah buku, kemudian di situ ada penulis besar. Saya tuh pengen minta tanda tangannya, tapi Mas berhimpit-himpit. Iya, boleh. Wah, itu jerih payah untuk mendapatkan tanda tangan tuh sampai keringat, sampai sesak-sesakan gitu. Nah, itu kan sebuah prestasi yang sangat. Boleh nanti yang belinya langsung sama saya boleh bonus tanda tangan nanti. Bonus tanda tangan aja nanti di nomor di bawah ini. Boleh diskon nggak Mas? Nggak ada ya? Diskon mungkin. Yang belinya langsung saya itu udah harga khusus. Belinya yang di pemasaran di tempat lain. Karena mereka juga kan mengambil keuntungan dari ini. Jadi teman-teman itu udah harga khusus nanti saya. Ada diskon khusus. Diskon khususnya mungkin foto sama penulisnya. Tetap sama ya. Mungkin diskonnya cuma foto bersama aja. Oke, sahabat ngulik, mungkin cerita kisah tentang Mas Suherli ini yang sangat menginspirasi dengan judul tulisan bukunya Nikmati Aja Prosesnya. Cukup sampai di sini. Kita akan kembali lagi ke next project berikutnya. Sampai jumpa. Kita dadah dulu Mas. Oke. Iya. Sampai jumpa teman-teman.